Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun kalian yang sedang menonton video ini. Sebelumnya kenalin aku Desya Armadasari, mahasiswa semester 8 Teknik Industri Universitas Diponegoro. Jadi dalam beberapa menit ke depan, aku bakal bahas atau bawain topik atau tema tentang suatu hal yang sesekali atau bahkan sering terjadi dalam sebuah hubungan. Entah itu hubungan percintaan, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, atau bahkan hubungan kerja. Apa itu? Jadi langsung aja kita bahas. Dalam suatu hubungan, kalian pasti pernah kan ada suatu hal atau permasalahan yang bikin kalian itu ngerasa sebel, ngerasa kesel, ngerasa marah gitu sama sesuatu atau seseorang dalam hubungan tersebut. Marah itu hal yang biasa, marah itu manusiawi. Semua manusia pernah marah, kalian semua pernah marah, kita semua pernah marah, bahkan aku sendiri juga pernah marah, sering malahan. Kita itu gak apa-apa marah itu hal yang biasa, marah gak apa-apa, asal dalam menyampaikan kemarahannya itu tepat gitu. Jadi orang-orang itu dalam menyampaikan marah itu beda-beda. Ada yang kalau marah tuh dia langsung jelasin kenapa dia marah, dia langsung ngomong kalau dia itu marah, terus jelasin aku ini lagi marah nih gara-gara ini, nah enak nih orangnya kayak gini, jadi kan langsung kelar ya, langsung clear gitu masalahnya, langsung selesai itu. Nah tapi ada juga orang yang kalau marah itu dia tipe yang nunjukin emosinya gitu, dia marah gitu, bentak-bentak, maki-maki, pakai nada tinggi gitu, kayak semua orang harus tahu kalau dia lagi marah gitu. Nah, terus yang selanjutnya atau terakhir atau yang bakal jadi pembahasan kita ke depannya yaitu orang kalau marah malah diem gitu. Kalian pernah gak sih nemuin kalau orang marah itu diem atau bahkan malah kalian sendiri yang kalau marah diem? Sebagai fun fact aja ya, aku sendiri adalah tipe orang kalau marah juga diem gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana sih? Boleh gak sih kalau kita marah itu diem gitu? Tergantung konteksnya ya. Jadi marah terus diem itu ada dua jenis. Jadi yang pertama itu being silent. Jadi kita marah terus diem itu tujuan meredakan emosi, dengan tujuan kayak biar suasananya itu enak dulu. Tapi abis kita ngeredain emosi, abis suasananya enak, kita harus jelasin gitu. Kita itu marah gitu, terus rasanya apa gitu. Kalau emang nggak mau jelasin, kita balik lagi gitu loh ke suasana awal gitulah, kayak nggak diem terus gitu. Dan dalam konteks dimnya itu kita pun kayak izin gitu loh, kayak bentar ya, aku perlu waktu dulu, bentar ya, aku perlu sendiri gitu. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Yang kedua itu marah sering kita kenal silent treatment gitu. Itu boleh nggak sih kalau silent treatment? Kalau silent treatment itu bedanya dari being itu dia itu marah yang diem itu dengan tujuan orang yang bikin dia marah itu tuh biar sadar sendiri akan kesalahannya. Jadi kita diem, terus diemnya itu tiba-tiba tanpa penjelasan, tanpa omongan apapun, diem, terus biar orang lain tuh sadar akan kesalahannya sendiri gitu. Itu bedanya akan being silent dan silent treatment. Nah, yang bakal kita bahas karena sering jadi pembahasan orang juga di sini tuh masalah silent treatment. Boleh nggak sih kita marah terus silent treatment? Jadi dalam ilmu psikologis, silent treatment itu sebenarnya itu masuk dalam kekerasan emosional nonverbal. Kenapa gitu? Soalnya silent treatment itu mengandung pengabaian atau tindakan mengabaikan seseorang yang bisa saja menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Makanya disebut sebagai kekerasan emosional. Ya, silakan disimpulin sendiri, namanya kekerasan pasti bukan hal yang baik kan ya. Bahkan beberapa orang menyebutkan jika silent treatment adalah bentuk kemarahan seseorang yang paling jahat. Kenapa tuh paling jahat? Padahal kan cuma diem aja tuh.
kita nggak marah-marah yang nyampe maki-maki, nyampe banting-banting barang, nyampe mukul orang. Kita cuma diem aja. Tapi kenapa malah disebut marah yang paling jahat tuh? Nah, gini sederhananya, contohnya aja ya. Misal, kita punya deket tuh, kita mana-mana bareng, makan bareng, bahas bareng, nonton bareng. Pada suatu ketika, kita makan bareng. Misal kita ke warung soto tuh, kita sebenarnya tahu misal kalau teman kita itu nggak suka toge itu misal. Nah, kebetulan kita yang suruh pesen sotonya gitu. Terus pas pesen, kan namanya manusia ya, nggak luput dengan yang namanya kesalahan, nggak luput dengan yang namanya lupa. Terus kita lupa gitu, pesan full toge semua tuh dua-duanya tuh. Nah, pas makanan dateng, teman kita nggak langsung makan, mukanya nggak enak. Terus kita tanyain tuh, kamu kenapa? Kok makanannya nggak dimakan gitu misal. Tapi dia jawabnya itu, nggak apa-apa, oke aja gitu kan. Tapi muka dia nggak enak tuh. Nah, terus mungkin kita ngerasanya, kita awalnya gitu ngerasa mungkin dia lagi nggak mood, ya udah gitu. Tapi ternyata hal itu berlangsung lama. Besoknya dia diajak ngomong juga masih kayak nggak enak gitu. Kan lama-lama juga kayak kita ngerasa kayak, ini kenapa sih? Dia kenapa sih? Aku ada salah kah? Nah, mungkin kalau kesalahannya agak gede gitu, yang agak besar, yang agak fatal, misal kita pas bawa soto terus numpain ke dia, mungkin bisa kita langsung sadar kan akan kesalahan kita kan. Tapi kalau masalah yang sederhana, yang sepele, kayak cuman gara-gara masalah kita salah mesenin, terus dia tiba-tiba diemin kita, dia marah tanpa penjelasan, kan kita bingung kan. Kan nggak semua orang yang tipe peka dengan kesalahannya sendiri, apalagi kesalahan sepele. Nah, itulah kenapa silent treatment itu sebagai bentuk kemarahan yang paling jahat. Soalnya silent treatment itu kadang kali bisa bikin miskomunikasi, bikin salah paham, bikin menyakiti atau menyinggung orang lain gitu. Dalam hal pertemanannya udah deket terus tiba-tiba kita didiemin, kan kita bakal ngerasa kayak, dia kenapa sih, kok dia jahat banget sama aku, tiba-tiba diemin aku tuh kan. Bahkan silent treatment itu bisa menjadi sebuah hal sepele yang menghancurkan sebuah hubungan tuh ya. Yang tadi, contohnya yang tadi aja, misal kayak kita udah terlalu sebel karena didiemin terus, ya udah kita juga ikutan buat mikir ngejauh aja dari dia. Hancur deh hubungannya cuman gara-gara masalah sepele toge yang tidak dikomunikasikan. Nah itu tuh. Jadi kesimpulannya gimana tuh? Kalau kita marah, boleh gak sih diem? Ya balik lagi ke konteks tadi. Kalau kita diemnya itu gara-gara being silence, ya oke-oke aja, baik-baik aja, aman-aman aja. Gak apa-apa kita diem pas marah. Cuman kalau dalam konteks being silence, itu tuh diemnya itu bukan berarti kita bener-bener diem. Kita diemin orang lain. Kita diemin biar orang itu sadar sendiri gitu. Dalam konteks being silence, diemnya itu bisa aja diem kayak kita ngabain kemarahannya itu sejenak gitu. Misalnya gitu, kita ada janjian sama orang jam 10, tapi orang itu baru datang jam 12 tanpa kejelasan yang tepat tuh. Nah, rencana awalnya kita mau diskusi tentang sesuatu misal, ya udah pas orang itu datang jam 12, kita diem dulu gitu, nggak marah dulu, kita abain dulu kemarahan kita selesain dulu urusan kita dulu. Nah, pas urusan udah selesai, baru kita jelasin kalau tadi itu sebenarnya kita marah, kita sebel. Nah, kalau dalam silent treatment kan bisa aja kan pas orang itu datang, kita langsung kayak pasang muka gak enak, diskusi jalan sih, cuman gak enak gitu mukanya lah. Ya, itu bedanya silent treatment sama being silent. Jadi buat kesimpulannya, kita itu sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia biasa. Aku gak bakal tahu apa yang kalian rasain. Aku gak bakal tahu apa yang kalian pikirin. Aku gak bakal tahu apa yang bikin kalian marah. Begitu juga sebaliknya, kalian juga gak bakal tahu apa yang bikin aku marah, apa yang aku rasain, apa yang aku pikirin. Ya kita semua sama-sama manusia biasa. Dunia gak cuman berputar ke aku. Dunia gak cuman berputar ke kalian. Kita gak bisa nuntut biar orang lain itu ngerti sama kita. Sebagai manusia biasa, kita harus tahu diri gitu loh. Nasihat akhirnya, jadi buat menghindari miskomunikasi, buat menghindari hancurnya
suatu hubungan cuman gara-gara miskomunikasi dan salah paham, tolong hindari marah diem dalam konteks silent treatment. Oke, sekian dari aku. Makasih dan sampai jumpa.